Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan reaksi. Contohnya sudah ada di video sebelumnya. Kita lanjutkan ke contoh yang lain. Yuk, ikuti terus channel ini. Contoh reaksi kimia yang lain, misalnya adalah gas karbit yang dibakar. Tentunya kita sering melihat tukang las mengelas menggunakan gas yang dibakar. Nah, gas yang dibakarnya terbuat dari karbit yang direaksikan dengan air. Nah, yang dibakarnya adalah gasnya, gas karbitnya, bukan airnya atau karbitnya ya. Nah, kita harus tahu, cari referensinya, apa zat yang bereaksi dalam reaksi gas karbit yang dibakar. Tentunya gas karbit ya. Nah, gas karbit kalau kita cari di googling ya, di Google, gas karbit itu rumus kimianya adalah C2H2 atau yang disebut dengan asetilen atau etuna. Nah, karena pembakaran tentunya bereaksi dengan oksigen O2. Menghasilkan apa? Nah, untuk pembakaran sempurna, jika dia mengandung karbon atau C, maka di sebelah kanan jadi CO2. Jika dia mengandung H pembakaran, maka di sebelah kanan akan menghasilkan H2O. Jadi produk reaksinya ini ada CO2 dan H2O. Jadi ada dua produk ya reaksinya. Oke, kita lihat ya wujud zatnya ya. Untuk gas karbit berarti G, gas O2 juga G atau gas, CO2 juga G atau gas, H2O berarti cair atau L. Nah, sekarang kita lihat jumlah atom kiri kanan. C di sini jumlah atomnya 2. Di sini jumlah atom hanya 2. Di sini atom O-nya 2. Nah, jika ada reaksi kimia yang mengandung H dan O, maka O ditulis paling bawah atau paling belakang, menentukan penyetaraan persamaan reaksinya. Baru sebelum yang terakhir O ada H. Gimana kalau nggak ada O tapi ada H? H yang belakangan, gitu ya. Jadi kalau ada O, O paling belakang. Oke, kita lihat yang kanan. Yang kanan C-nya 1, kemudian H-nya 2 ya. Nah, bagaimana O di sebelah kanan? Karena O itu ada di dua tempat ya, di CO2 dan H2O. Dijumlahkan. O di dalam CO2 ada 2, O di dalam H2O ada 1. Itu total ada 3. Nah, ini ternyata persamaan reaksinya belum setara. Nah, kita lihat penyetaraannya bagaimana. C di kiri 2, di kanan 1, maka yang lebih kecil dikali ya, kali koefisien. Nah, berarti 1 supaya jadi 2 dikali 2, maka koefisien angka 2 nya ditulis di depan yang ada C di sebelah kanan. Dan C di sebelah kanan adanya di CO2, maka ditulis di sini angka 2 nya. Nah, karena di dalam CO2 ini kebetulan ada O juga, O nya bukan 2 lagi sekarang ya. Sekarang O nya jadi 2 dikali 2, maka O nya jadi 4. O di kiri, ya maaf, O di kanan sekarang O di kanan, setelah ini dikalikan 2 jadi 4. Dilihat ini 1, berarti totalnya 2 kali 2 4, ditambah 1 totalnya adalah 5. Nah, maka O yang di kiri
ini harus menyamakan O yang di kanan karena dia lebih kecil. Harus dikalikan koefisien. Nah, 2 dikali berapa supaya jadi 5? Kali 2,5. Nah, nulis 2,5-nya enaknya pakai pecahan. Ya. 2,5 itu berapa sih pecahannya? 5/2. Jadi supaya 2 kali berapa jadi 5, maka kali 5/2. Cara gampangnya apa? Angka yang besar ini jadi pembilangnya, angka yang kecilnya jadi penyebutnya, gitu aja. Ini jadi koefisien dari O. Nah, karena O yang di kiri ada di dalam O2, maka tulis 5/2-nya di sebelah sini. Ya. Maka koefisiennya di depan C2H2 1, depan O2 5/2, di depan CO2 2, di depan H2O 1. Jumlah atom kiri kanannya sekarang sudah sama. Oke, namun setelah kita tahu koefisiennya adalah 1, 5/2, 2, dan 1, ada catatan. Koefisien reaksi harus bilangan bulat. 1 bilangan bulat, 2 bilangan bulat, 1 bilangan bulat. Tapi 5/2 atau 2,5 bukan bilangan bulat. Bagaimana caranya supaya koefisien reaksi jadi bilangan bulat? Kalikan saja dengan penyebutnya. Penyebutnya kan di sini 2. Makanya tadi di sini nulisnya jangan pakai 2,5 tapi pakai pecahan 5/2. Jadi dikali 2 kali penyebut yang ini. Maka kita kalikan sekarang 1 kali 2. Koefisiennya menjadi 2. 5/2 kali 2 5. 2 kali 2 4. 1 kali 2 2. Ini koefisien reaksi setaranya. Sehingga kita bisa tulis bersama reaksi setaranya, bukan yang ini, bukan yang koefisiennya ada bilangan pecahannya, tapi yang ini. Yang ini yang bilangan koefisiennya bilangan bulat. 2, 5, 4, 2 koefisiennya. Kita sudah tahu gas hidrogen itu banyak sekali digunakan buat mainan anak kecil ya, diisi di dalam balon yang bisa melayang ya. Nah, cara mudah membuat gas hidrogen itu sangat mudah sekali
Ya, bisa dibuat dengan mereaksikan logam dan asam kuat atau basa kuat. Nah, kalau di contoh reaksi ini mereaksikan antara aluminium dengan asam klorida. Ya, asam kuatnya ada asam klorida. Kita sudah tahu aluminium itu dapat kita peroleh misalnya berupa aluminium foil, ya, dia berwujud padat. Kemudian kita reaksikan dengan asam klorida, di mana kita dapat memperolehnya dengan mudah di dalam larutan atau cairan pembersih kamar mandi. Ya, karena dia larutan berarti simbolnya adalah Aq. Nah, menghasilkan apa? Menghasilkan larutan AlCl3 atau Aq, dan gasnya adalah gas hidrogen. Jadi kalau dia ada gelembung atau ada gas yang dihasilkan, gasnya adalah gas hidrogen. Nah, ini persamaan reaksinya. Nah, ini belum setara. Ya, coba kita cek saja. Ayo, di kiri ada 1. Ya. Nah, kalau ada H, maka H belakangan. Jadi Cl-nya dulu yang kita perhitungkan. Cl di sini 1. Kemudian H1. Sementara di kanan Al-nya 1, Cl-nya 3, H-nya 2. Ini koefisiennya harus kita tentukan karena persamaan reaksinya belum setara. Nah, bagaimana cara menyetarakannya? Kita lihat. Al di kiri 1, di kanan 1 sudah sama. Ya, Cl di kiri 1, di kanan 3. Maka Cl yang kiri kita kalikan dengan koefisien supaya jadi 3. Berarti kali 3. 3-nya ditulis di depan yang ada Cl. Jadi di depan HCl. Maka Cl-nya sudah sama. Karena 3 ini mengalihkan juga H, maka H sekarang bukan 1 lagi, tapi kali 3. Ya, jadi H jadi 3. Nah, sekarang yang beda adalah H. Al sudah sama, Cl sudah sama, tinggal H. H kebetulan yang kanan lebih kecil dari yang kiri, maka yang kanan perlu dikali. Kali berapa supaya jadi 3? Kali 1/2. 2 dikali berapa supaya jadi 3? Kali 1/2. Tapi nulisnya enakan pakai pecahan atau 3/2. Gampangnya aja, sini 3-nya jadi pembilang, 2-nya jadi penyebut. 3/2. 3/2-nya kita tulis di sini di depan H2. Nah, karena koefisien reaksinya ini ada bilangan pecahan, yaitu 1, 3, 1, dan 3/2 yang pecahannya ini, maka kita harus mengalihkan dengan bilangan agar diperoleh KPK-nya, yaitu dengan mengalihkan penyebutnya saja, yaitu dikali 2. Jadi total sekarang koefisiennya bukan 1, 3, 1, 3/2, tapi yang ini jadi 2, ya. 3 kali 2 jadi 6, 1 kali 2 jadi 2, 3/2 kali 2 jadi 3. Jadi hilang ini penyebutnya. Maka koefisien yang digunakan adalah koefisien reaksi yang ini, 2, 6, 2, 3. Jadi persamaan reaksi setaranya adalah seperti ini. Demikian pembahasan mengenai cara menyetarakan persamaan reaksi. Untuk lebih lanjut, silahkan kalian latihan atau kerjakan bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi. Untuk